Pengetahuan dan teknologi semakin membenarkan tentang isi yang terkandung dalam Al-Quran. Rahasia kebenaran Al-Quran terungkap lagi, ditemukan dan terus ditemukan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nantinya pada hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan ilmuwan masa lalu dibingungkan dengan ayat tersebut. Bagaimana bisa tubuh dan tulang yang sudah hancur bisa hidup kembali? Kini hal tersebut berhasil terungkap melalui ilmu pengetahuan. Rahasianya ada pada tulang ekor manusia. Adalah Hans Piemann, seorang ilmuwan asal Jerman yang melakukan penelitian dan berhasil membuktikan bahwa tulang ekor merupakan asal mula kehidupan seorang manusia. Bahkan ia berhasil meraih hadiah Nobel pada tahun 1935. Sebelumnya, ia menumbuk tulang ekor lalu merebusnya dalam waktu lama dengan panas yang sangat tinggi. Setelah menjadi serpihan, ia lalu mengimplementasikan pada embrio. Hasilnya tulang ekor ini tumbuh sebagai janin kedua di dalam janin tuan rumah. Han menyebutnya dengan the primary organizer atau pengorganisir pertama. Penelitian ilmuwan bidang anatomi yang berasal dari Jerman, R. Wiedersheim pada tahun 1895 menetapkan daftar 100 struktur anatomi tubuh yang dianggap tidak memiliki fungsi. Pada penelitiannya, ia mengatakan bahwa tulang ekor tidak memiliki fungsi. Namun dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, fungsi organ ini semakin terkuat. Tulang ekor menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan merupakan titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Tanpa tulang ini, manusia tidak bisa duduk nyaman. Di lain pihak, Dr. Osman Al-Jilan juga melakukan penelitian serupa. Mereka berdua memanggang tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Kemudian keduanya membawa tulang itu ke Al-Olaki Laboratory San'a, Yaman untuk dianalisis. Setelah diteliti oleh Dr. Al-Olaki, profesor bidang histologi dan patologi di San'a University, ditemukanlah bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Di lain hal, Ajbu Zanab atau tulang ekor, Sari Rikadatu atau relics dalam bahasa Hindu-Buddha, berdasarkan penelitian mutakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Jamil Zaini, trainer Asia Tenggara Kubik Jakarta, ketika mengisi acara buka puasa bersama di Al-Azhar Solo Baru dengan tajuk Inspiring Day, Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor. Dan dalam tradisi Hindu-Buddha, mayat orang yang mati dari mereka akan dibakar, dan di antara yang dicari setelah mayit menjadi abu adalah tulang ekornya. Mereka ingin melihat apa warna tulang ekornya, putih atau hitam. Pak Jamil pun menjelaskan bahwa sekira tahun 2004 ada pameran tulang ekornya Siddhartha Gautama. Tulang ekornya Siddhartha Gautama putih bening bersih. Ini karena energi positif yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama banyak. Sebelum penemuan ini, Islam telah menjelaskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang sulbi, yang darinya ia mulai diciptakan, dan darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan." Quran Surat At-Tariq ayat 5 hingga 7. Dari petunjuk hadis di atas, ilmuwan muslim pada paruh kedua abad ke-20 telah mendasarkan pemahaman mereka mengenai kemukjizatan hadis tentang tulang ekor ini pada kaidah pengetahuan yang paling dasar, yaitu tulang ekor merupakan bagian pertama yang tumbuh dari janin, biasa disebut dengan primitive streak, atau bagian utama yang terbentuk pada minggu ketiga. Dari manakah pengetahuan Nabi yang memerlukan penelitian ilmiah tersebut? Di mana pertanyaan itu langsung bisa kita jawab? Itulah suatu tanda bahwa memang benar adanya bahwa beliau adalah Rasulullah dan tiada Rasul lagi setelah beliau wafat. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri.
Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita.